Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Para pemirsa Andara TV yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala peparing Allah pada kita semuanya. Kita diberi sehat, diberi kesempatan, dan ditetapkan dalam keimanan, ya. Dan diberi umur panjang sampai ketemu pada bulan Ramadan tahun ini. Lalu ucapan tanda rasa syukur kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita meningkatkan ibadah kita, juga kita menertibkan ibadah-ibadah wajib kita. Nah, pada saat ini, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang kejujuran. Secara bahasa, jujur dapat berarti perkataan yang sesuai dengan realita atau keadaan sebenarnya. Jujur berarti berkata yang benar apa adanya, tidak ditambah-tambah, sama antara ucapan, hati, dan perilaku. Allah memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur dan bersama-sama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Orang yang bertakwa pada Allah itu, takut pada Allah itu artinya Allah memerintahkan kita yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan dan kita jauh. Itulah yang disebut takwa pada Allah. Nah, kita diharapkan oleh Allah menjadi orang yang jujur dan bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa ketenangan, ya kan? Dapat membawa kebaikan dan memberikan ketenangan. Hasilnya hati itu menjadi tenang. Di dalam berbicara, kita diperintahkan berkata dengan jujur. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dzul qurba. Jadi berkatalah kamu sekalian dengan sejujurnya, walaupun dengan pada kerabat. Ada kerabat juga tetap jujur. Jadi berbicara baik, berbicara jujur itu kepada siapa saja, baik kepada anak kecil, pada pra-remaja, kepada remaja, dan kepada orang dewasa. Bahkan kepada hewan pun kita tidak boleh bohong. Misalnya, contohnya kita memanggil ayam, kur 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 kur. Ayamnya datang padahal kita tidak memberi makan. Nah, itu bohong, itu nggak boleh. Itu kepada hewan, apalagi kepada manusia. Nah, jujur berlaku dalam segala aspek kehidupan. Segala aspek kehidupan kita harus bisa berlaku jujur. Misalnya, menjadi siswa harus jujur, tidak boleh nyontek. Nah, kan? Pada waktu ulangan nyontek, nah itu nggak boleh, tidak jujur itu. Menjadi karyawan bisa jujur dan amanah, tidak korupsi. Misalnya di bagian pengadaan barang, itu harus jujur. Di situ itu sangat riskan bagi orang-orang yang tidak jujur, mudah sekali melakukan korupsi atau penyimpangan di situ. Menjadi security juga harus jujur, karena security diberi kepercayaan penuh untuk menjaga kantor, perusahaan, atau rumah orang. Loh, kalau tidak jujur, nanti jangan-jangan malah mencuri dia, padahal diberi kepercayaan. Nah, itu enggak jujur. Dalam berpuasa juga harus jujur, ya. Tidak makan, tidak minum, walaupun tidak ada yang melihat. Jujur kita. Menjadi bisnismen harus menjadi bisnismen yang jujur.
Kalau menjadi bisnismen jujur, insya Allah disenangi rekan bisnisnya atau pelanggannya. Dan sebaliknya, kalau dusta tentu akan ditinggalkan rekan bisnis dan pelanggannya. Rugi akhirnya, ya kan? Rugi di dunianya, bisnisnya gagal karena ditinggal pelanggan, juga rugi di akhiratnya. Nabi bersabda, "Inna tajara yub'asuna yaumal qiyamah fujjaron ila man taqallah wa bara wa sadaqah." Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan besok di hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir atau orang yang rugi, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita coba-coba menjadi orang yang senang berdusta, nah, nanti menjadi kebiasaan dan kebablasan, nanti menjadi pendusta. Padahal dusta itu adalah salah satu tanda orang munafik. Nabi bersabda, "Ayatun munafikun salasun. Idza hadasa kadaba wa adaa khalafa wa idza tu'mina khona." Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, dia berbohong. Apabila berjanji, ingkar. Dan apabila dipercaya, khianat. Sedangkan orang munafik itu besok tempatnya di dasar neraka. Coba bayangkan, dasar neraka, sangat mengerikan. Nah, itulah kalau bohong, kalau dusta itu begitu. Nah, jujur di era sekarang ini menjadi barang mahal karena susah mencarinya, termasuk barang langka, ya kan? Kalau sesuatu yang langka itu biasanya mahal, menjadi barang antik, ya gitu. Nah, kita harus berani menjadi orang yang jujur. Bila tidak, katakan tidak. Bila benar, katakan benar. Kalau ya, katakan ya, ya kan? Jujur kepada diri sendiri, bisa menerima segala kekurangan kita yang diberikan Allah itu bisa menerima, tapi berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Jujur kepada semua orang, kepada siapapun. Ya, orang yang jujur biasanya disenangi, orang-orang itu senang padanya. Karena apa? Karena akan merasa aman, merasa nyaman, dan merasa tenang kalau berteman sama orang yang jujur. Sebaliknya kalau orang bohong itu akan dijauhi orang. Biasanya orang bohong itu akan mencari cerita untuk menutupi kebohongannya. Nah, itu bisa terus menerus bersambung, itu seperti sinetron saja, itu bersambung. Akibatnya hidup kita tidak tenang, dan lama-kelamaan ketahuan juga bahwa kita bohong, dan nanti bisa dikatakan sebagai pembohong. Nah, kejujuran itu diibaratkan sebagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Ini menggambarkan bahwa kejujuran itu selalu mendapat tempat yang baik dimanapun, ya kan? Dimanapun. Nah, jujur adalah sifat yang mulia. Jujur sifat yang mulia. Baik mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, itu kalau jujur. Oleh karena itu, jadikanlah jujur menjadi tabiat. Kemudian jujur itu juga bisa menunjukkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila biri, wa inna biro yahdi ilal jannah." Tetapilah kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke surga. Gitu. Jadi urutannya itu begitu. Menunjukkan kejujuran, menunjukkan kebaikan, kebaikan bisa menunjukkan ke surga. Kalau sudah sampai surga, ya sudah, karena tujuan kita ke surga. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Ada kurang-kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.